Indonesia adalah negara yang kaya sekali dengan sumber daya alam yang Allah telah berikan, sehingga dari sumber daya alam itu bangsa Indonesia membuat sebuah makanan tradisional. Karena banyaknya sumber daya alam, sehingga variasi ragam makanan tradisional sangat banyak di Indonesia. Salah satu makanan tradisional yang memiliki ragam variasi mirip dengan keju, di Sumatera itu ada dali atau dadi, di Nusa Tenggara ada cologanti, kemudian di Sulawesi sendiri ada dangke, yang khas produk dari Kabupaten Nrekang. Bahan raw materialnya itu dulunya banyak dibuat dari susu kerbau, tetapi karena potensi susu sapi sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan potensi susu kerbau dalam hal produksi, sehingga sekarang sudah banyak yang menggunakan susu sapi sebagai raw materialnya, walaupun ada sebagian kecil yang masih menggunakan susu kerbau. Historinya, di beberapa jurnal publikasi penelitian disebutkan bahwa kata dangke ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu dankjewel, yang memiliki arti bahwa ucapan terima kasih. Dalam proses pembuatan dangke ini melibatkan enzim papain yang diperoleh dari getah pepaya dalam pembuatan tradisionalnya, sehingga terjadi koagulasi kasein, agregasi kasein dengan lemak dan mengeluarkan kadar airnya, sehingga terjadi koagulasi, pemadatan atau gumpalan-gumpalan susu. Ini dibantu dengan proses pemanasan minimal 70 derajat Celcius. Kemudian setelah itu dicetak di dalam tempurung kelapa, yang dimana cengkungannya itu dibuat lubangan untuk pengeluaran atau alir whey-nya atau cairan dari gumpalan susu itu. Kemudian setelah itu dibalut atau dibungkus dengan daun pisang. Kemudian beberapa hambatan yang muncul di produsen tradisional, yaitu masa simpan di suhu kamar hanya berkisar, ada yang jurnal publikasi menyebutkan 1 hari, kemudian ada beberapa dari sebagian besar menyebutkan 2 hari di suhu ruang. Kemudian dengan penambahan waktu simpan di suhu ruang itu terjadi penurunan kualitas, baik komposisi kimia ataupun yang lainnya, disebabkan karena adanya peningkatan populasi mikrob yang tidak diharapkan ada di dangke ini. Sehingga kami rumuskan sebuah pertanyaan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas dangke alami yang diperoleh dari Kabupaten Nrekang, bagaimana biodiversitasnya ketika kita peroleh bal endogenis, kemudian bagaimana pengaruhnya ketika bal endogenis ini kita terapkan kembali ke dangke itu, bagaimana kualitasnya dan masa simpannya. Tujuannya itu mengevaluasi kualitas standar dangke sebagai informasi awal, kemudian yang kedua mengeksplorasi bal endogenis yang kita peroleh dari dangke, kemudian aplikasinya bagaimana nantinya. Kemudian manfaatnya kami harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan kami juga berharap supaya bisa bermanfaat bagi produsen dangke dan industri keju ke depannya. Novelty yang ada dalam penelitian ini adalah penggunaan bal indigenis yang kita isolat, identifikasi, dan kita eksplor dari dangke itu, kemudian kita aplikasikan sebagai produk diversifikasi dangke kepada dangke itu kembali, kemudian kita akan lihat kualitas dan masa simpannya. Kerangka konsep yang kita buat, permasalahannya di lapangan yaitu masa simpan dangke pendek, yaitu sekitar 2 hari di suhu ruang 28 derajat Celcius sampai 29-30 derajat Celcius. Kemudian terjadi juga perubahan komposisi kimia pada penyimpanan, kemudian peningkatan populasi mikrob yang tidak diinginkan. Strateginya beberapa jurnal publikasi itu menyarankan untuk penyimpanan di refrigerator suhu 5 ataupun suhu 10 derajat Celcius atau di freezer minus derajat Celcius. Kemudian ada juga yang menggunakan penggunaan pelapis, yaitu agar, CMC, karboksimetil selulase, atau biwax atau madu. Kemudian ada juga yang menggunakan penggunaan bakteri asam laktat. Nah, yang kita pilih adalah penggunaan bakteri asam laktat dengan harapan mempertahankan komposisi kimia, menekan pertumbuhan mikrob yang tidak diinginkan, akhirnya dapat memperpanjang masa simpan. Kemudian kita buatkan pertanyaan rumusan masalah yang tadi saya utarakan. Kemudian tahapan penelitiannya ada 3 tahapan. Yang pertama, karakterisasi produk dangke alami Kabupaten Nrekang sebagai informasi awal. Kemudian yang kedua, isolasi dan identifikasi bal indigenis dari dangke. Kemudian yang ketiga, aplikasinya. Setelah data yang kita peroleh, kita analisis. Kemudian kita akan tentukan seberapa besar pengaruh bal dari dangke terhadap kualitasnya dan variabel apa saja yang mempengaruhi. Kemudian kita coba cocokkan umpan balik, feedback kepada permasalahan yang ada. Alur penelitian yang tadi ini ada 3 tahapan. Tahapan 1, karakterisasi produk dangke. Tahapan kedua, eksplorasi bal indigenis. Tahapan ketiga, pembuatan dangke dengan aplikasi bal indigenis asal dangke terhadap kualitas dan masa simpan dangke. Tinjauan pustaka bahwa sentra susu di Sulawesi Selatan itu ada 2. Salah satunya ada di Kabupaten Nrekang, yang kedua ada di Kabupaten Sinjai. Dangke memiliki kandungan air 55%,
sehingga dia dimasukkan kepada soft cheese. Kemudian penambahan di beberapa penelitian seperti hari ini, dia tambahkan Lactobacillus plantarum supernatannya, ini menjadikan umur simpan dangke itu 2 hari, sedangkan tanpa atau penambahan supernatan tanpa adanya Lactobacillus atau bakteri asam laktat, ini masa simpan dangke hanya 1 hari di suhu kamar. Kemudian masa simpan dangke di suhu kamar juga disebutkan oleh Albari, itu hanya berkisar 2 hari. Metodologi penelitian yang digunakan untuk tahap 1, karakterisasi produk dangke Kabupaten Nrekang, untuk persiapan sampel dibawa dari Kabupaten Nrekang dengan kontainer yang diberi kontainer kecil yang diberi es untuk menjaga kerusakan dari dangke itu. Untuk pengujian fisik meliputi pH, total asam titrasi itu berdasar AOAC 2005, untuk pengukuran tingkat kekerasan berdasar Malaka 2016, untuk pengujian angka lempeng total berdasar RATI 2017, untuk analisis proksimat AOAC 2005. Sedangkan untuk tahap 2, itu isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat pada dangke, isolasi bal indigenis berdasar Sujaya 2008 dan Ogumbawa 2003, untuk pengujian karakteristik makroskopik yang terdiri dari ukuran, bentuk, elevasi, margin, warna, dan kepekaan, ini berdasar Sulmiati 2018. Untuk pewarnaan gram berdasar pengukurannya, identifikasinya berdasar Dewi 2013, uji konfirmasi biokimia Yulfizar 2013 dan Dewi 2013. Sedangkan untuk uji konfirmasi molekuler dengan pengujian rRNA, kita gunakan protokol pengujian laboratorium penelitian dan pengembangan sains Fakultas MIPA, kemudian untuk ditambah dengan protokol laboratorium genetika sains di Jakarta. Kemudian untuk tahap aplikasinya, pembuatan dangke, pembuatan starter culture berdasar Malaka dan Sulmiati 2010, untuk pembuatan larutan papain, getah pepaya dilarutkan dalam aqueduct steril dengan perbandingan 1:100. Kemudian untuk penambahan getah pepaya berdasar Sulmiati dan Said 2018, penambahan persentase garamnya berdasar Malaka 2017, dan proses injeksi starter culture-nya berdasar Sabil 2017. Kemudian dangke disimpan di suhu kamar untuk pengujian masa simpannya, sedangkan dangke yang sebagian yang lain diperam pada lemari showcase dengan suhu 10 derajat Celcius dengan waktu peram 0, 3, 6, dan 9 hari untuk pengujian peningkatan kualitas. Kemudian itu diuji pH-nya, total asam titrasi, angka lempeng total, hardness-nya atau tingkat kekerasan, dan pengujian komposisi kimia. Untuk bab hasil pembahasan yang pertama yaitu karakterisasi produk dangke Kabupaten Nrekang. Umumnya bahwa susu yang diolah adalah susu dari ternak yang dimiliki oleh produsen di Kabupaten Nrekang. Beberapa penelitian yang mengidentifikasi karakteristik itu didapatkan di Hatta 2013 bahwa karakteristik dangke kadar airnya 55%, abu 2,1%. Sedangkan untuk tingkat kekerasan diperoleh dari jurnal publikasi Malaka dan Sulmiati 2010 bahwa tingkat kekerasan, karakteristik tingkat kekerasan dari dangke di Kabupaten Nrekang sekitar kisaran 0,63 sampai 1,52 kilogram per cm persegi. Untuk produsen dangke kita peroleh dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cendana, kemudian Kecamatan Nrekang, dan Kecamatan Anggeraja. Hasilnya bahwa pH dari 3 kecamatan memiliki rata-rata sekitar 6,18. Kemudian pH yang paling rendah itu berada di produsen dangke dari Kecamatan Nrekang. pH ini dengan yang gambar di sebelahnya total asam titrasi ini memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Ketika pH-nya itu rendah, yang menggambarkan bahwa banyaknya akumulasi dari komposisi asam laktat dan asam-asam lainnya. Sehingga kelihatan bahwa total asam titrasi pada Kecamatan Nrekang itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk tingkat kekerasan ini beragam dari 0,58 sampai dengan 0,69. Ini masih dalam kisaran normal. Tingkat kekerasan ini dipengaruhi oleh komposisi kimia, utamanya adalah kadar air itu sendiri. Kemudian untuk angka lempeng total ini kisarannya 7,25 sampai 7,71 dengan rata adalah 7,53. Berdasar Kesuma 2013 bahwa kisarannya dangke
angka lempeng totalnya yaitu 6,6 sampai dengan 7,8 log CPU per mililiter. Bedanya beragam atau bervariasinya angka lempeng total ini disebabkan karena produsen yang berbeda, sehingga sumber kontaminasi itu juga berbeda. Apakah dari tangan pekerja, kemudian alat produksi, ataupun raw material susunya itu sendiri. Kemudian untuk komposisi kimianya itu yang pertama adalah kadar air. Kadar air adalah selisih antara berat total sampel dikurangi dengan bahan kering. Dari sini kita bisa lihat, kami dapatkan analisis bahwa rata kadar air dari dangke yang diperdagangkan di Kabupaten Nrekang, utamanya dari 3 kecamatan, yaitu Nrekang, Cendana, dan Anggeraja, memiliki rata kadar air sekitar 56,27%. Hal ini menunjukkan bahwa dangke yang diperdagangkan di Kabupaten Nrekang ini termasuk dari keju lunak atau bahasa Inggrisnya soft cheese, yang dalam Daulay 91 disebutkan bahwa karakteristik kadar air pada keju yang memiliki kadar air 55 sampai 80% adalah kategori dari keju lunak itu sendiri. Kemudian untuk kadar abu ini bervariasi juga, memiliki rata 1,52, untuk dari Nrekang, Kecamatan Nrekang 1,02, Kecamatan Cendana 1,9, dan Anggeraja 1,65. Beberapa jurnal penelitian menyebutkan bahwa kadar abu ini sebagai gambaran parameter jumlah mineral yang ada di dalam dangke. Dan jumlah mineral yang ada pada dangke memiliki korelasi positif terhadap jumlah mineral yang ada pada susu, dan jumlah mineral yang ada pada susu memiliki korelasi positif dengan jumlah mineral yang diberikan pada formulasi pakannya. Kemudian untuk kadar protein kasar ini juga beragam, mulai dari 14,89 untuk produk dangke dari Kecamatan Nrekang, 14,77 dari produk dangke Kecamatan Cendana, dan Anggeraja 15,44. Rata dari produk dangke dari Kabupaten Nrekang itu 15,03. Kadar protein kasar yang di sebelah kiri ini memiliki korelasi dengan kadar lemak kasar yang ada di sebelah kanan. Hal ini kenapa? Pada saat terjadi agregasi antara kasein dengan lemak, maka kasein ini mengikat lemak, sehingga jumlah trennya ini sama model trennya, peningkatannya dengan kadar lemak kasar yang ada pada dangke itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kadar BTN pada dangke, yaitu BTN ini adalah kadar yang mencerminkan suatu senyawa atau unsur atau kategori nutrien yang ada pada dangke yang bebas atau tanpa adanya nitrogen. Misal seperti sakarida atau gula-gula sederhana, monodisakarida ataupun yang lainnya. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah isolasi dan identifikasi bal indigenis dangke. Kita tahu bahwa produk susu seperti dangke berpotensi memiliki bakteri asam laktat, baik itu jenisnya Lactococcus, Leoconostoc, Streptococcus, Pediococcus, dan Enterococcus. Ini Suhaini Syakur 2015. Isolat bal yang telah dipublikasikan sampai dengan identifikasi molekuler, yaitu dari Putra 2015 dia dapatkan Pediococcus acidelactic, Jatmiko 2017 dia peroleh Lactobacillus lactis, dan Syah 2017 dia dapatkan Lactobacillus fermentum, Nur 2017 dia dapatkan Lactobacillus plantarum. Ini didapatkan dari jurnal publikasi penelitian. Hasil penelitian kami, identifikasi makroskopik, kita dapatkan, kita golongkan ukuran, bentuk, elevasi, margin, warna, dan kepekaan dari produk dangke dari 3 kecamatan ini. Rata-rata memiliki bentuk yang sirkular, elevasinya itu adalah convex, kemudian marginnya adalah entire. Kemudian ini pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu ada 2, ada yang gram positif, ada gram negatif, dan hampir seluruh identifikasi mikroskopi kita kami dapatkan itu adalah gram positif, yaitu di mana bakteri ketika diberikan pewarnaan gram ini memiliki warna ungu. Ya, kalau negatif itu berwarna merah.
Kemudian dari pewarnaan ini juga tampak di bawah mikroskop untuk sampel E dengan F ini memiliki bentuk sel seperti yeast cell atau sel khamir. Dan inilah yang kami masukkan di dalam tabel identifikasi mikroskopik, termasuk pengujian SIM atau sulfat indol motility, MRPV, uji sitrat, uji urea yang hampir semua negatif. Untuk penggunaan glukosa, laktosa dan sukrosa ini hampir semua positif menggunakan glukosa, laktosa dan sukrosa, sedangkan maltosa hanya digunakan oleh isolat 2 Anggeraja. Dan untuk adanya gas dengan ditandai dengan terangkatnya tabung Durham itu hanya pada isolat 124 Enrekam 322 Anggeraja yang bentuk selnya itu mirip dengan sel yeast. Kemudian kami buatkan kelompok atau klaster untuk perwakilan representatif untuk pengujian PCR. Maka 4 sampel perwakilan dari masing-masing klaster itu kita coba PCR di pasangan basa 1500 sebagai pasangan basa yang general umum digunakan. Kemudian kita susun sequencingnya, kemudian kita analisis blast. Kemudian kita dapatkan deskripsinya bahwa 2 isolat itu adalah Streptococcus equinus, strain TSGB 1230, sedangkan yang satunya adalah Streptococcus equinus, strain TSGB 1230, sama. Kemudian untuk jenis yang lain yaitu Streptococcus lutuensis, strain TSGB 1255, dan yang terakhir adalah Weissella compus, strain KT FNM 45. Kemudian di sini ada total skornya yang menandakan skor totalitasnya. Kemudian ada Curie cover. Curie cover ini adalah parameter yang cukup penting yang menilai atau menandai bahwa seberapa banyak sequence di database yang menutupi Curie. Kemudian ini error value 0. Di beberapa jurnal publikasi disebutkan cara bacanya bahwa semakin mendekati 0 semakin baik dan semakin mendekati 1 kurang cukup baik. Kemudian selanjutnya adalah kualitas dan masa simpan dangke yang diinokulasikan. Inokuler atau isolat bal indigenis yang sudah kita peroleh secara dan kita sudah identifikasi secara molekuler, kemudian kita aplikasikan ke dangke. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Malaka 2016 dengan menginokulasikan Lactococcus lactis pada suhu 5 derajat Celcius dengan waktu perang 6 hari, memiliki kualitas yang cukup baik. Kemudian untuk penyimpanan suhu ruang pernah dilakukan oleh Arini 2016 itu menggunakan Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis FNCC 0086 itu bertahan hanya 2 hari. Nah setelah itu hasilnya pengaruh inokulasi bal indigenis dan waktu peram terhadap kualitas fisik. Jadi waktu peram ini kami taruh di showcase di derajat Celcius 10 derajat Celcius. Menghasilkan pH-nya semakin hari semakin menurun dengan bertambahnya waktu peram di dalam showcase dengan suhu 10 derajat Celcius. Hal ini juga seperti tadi bahwa total asam titrasi adalah berbanding terbalik. Ketika pH-nya itu turun menandakan bahwa terjadi akumulasi kandungan asam laktat dan asam-asam lainnya yang tergambarkan di total asam titrasi. Kemudian untuk tingkat kekerasan ini awalnya cukup tinggi, kemudian bertambahnya waktu peram di dalam showcase dengan derajat Celcius 10 derajat Celcius ini semakin menurun. Dan beberapa jurnal juga menyebutkan dengan inokulasi yang lain, bukan bakteri asam laktat, juga menyebutkan bahwa ketika diperam di showcase 10 derajat Celcius juga tingkat kekerasannya menurun. Untuk bahan kering, jadi bahan keringnya ini terjadi fluktuatif, terkadang naik, di beberapa hari yang lain turun, kemudian di hari pengamatan 3 hari selanjutnya itu naik, kemudian turun lagi kembali. Tapi yang saya mau perlihatkan adalah untuk dangke yang diinokulasikan dengan Streptococcus equinus, Streptococcus lutensis, dan Weissella confus, itu rata-rata itu berada di atas rata bahan keringnya dalam persentase itu di atas bahan kering dari dangke yang kontrol, ya, yang tidak ditambahkan dengan isolat apapun. Itu jadi kalau dilihat ini garis biru kontrol ini ada di bawah garisnya. Ini juga ditunjang bahwa beberapa jurnal publikasi juga menyebutkan hal yang sama, bahwa dalam hal ini dengan ditambahkan atau diinokulasikan bakteri asam laktat ini akan menjaga bahan keringnya.
Tapi kenapa bisa bahan keringnya ini lebih tinggi dibandingkan dangke yang kontrol? Karena kita tidak bisa lupa bahwa mikrob juga memiliki bahan kering tersendiri. Sehingga umumnya ketika tanpa dipisah pengujian bahan keringnya, sehingga kelihatan bahwa dangke yang diinokulasikan bakteri asam laktat ini memiliki bahan kering yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak diinokulasikan bakteri asam laktat. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan bahan organik. Bahan organik ini untuk dangke tanpa inokulasi ini berada di atas berbanding terbalik dengan bahan organik. Beberapa asumsi yaitu bahwa bakteri asam laktat yang diinokulasikan ini menggunakan bahan organik karena bakteri asam laktat adalah mikroorganisme membutuhkan proses biokimia dalam kelangsungan hidupnya. Untuk protein kasar juga cenderung datar, tetapi hampir sama dengan bahan kering bahwa protein kasar pada dangke tanpa inokulasi ini rendah dibandingkan dengan dangke yang diinokulasikan bakteri asam laktat. Sekali lagi karena kita inokulasikan mikrobia yang dimana dari mikrobia atau bakteri asam laktat itu memiliki protein mikrob sendiri, sehingga ketika kita analisis totalitas maka secara tidak langsung juga kita menghitung protein mikrobianya. Beberapa catatan di jurnal publikasi bahwa bakteri asam laktat memiliki proses degradasi protein di dalam substratnya, sehingga saya coba cari termasuk Weisella confus ditemukan di kimchi ataupun di beberapa substrat yang lain, ternyata dia bisa menguraikan asam amino atau protein. Kalau asam amino dia bisa menguraikan arginin menjadi ornitin dan citrulline. Kemudian kalau untuk protein yang besar dia bisa memecah menjadi free amino acid atau asam amino yang bebas. Begitu juga dengan lemak kasar, beberapa bakteri asam laktat yang kita gunakan bisa melakukan lipolisis sehingga terjadi penguraian dari lipid yang cukup senyawanya besar menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas. Kemudian untuk pengaruh bulk indigenis dan waktu perang terhadap kualitas mikrobiologis, ini terjadi peningkatan di hari pertama sekitar 6 sampai 7 log CPO per mililiter, kemudian mencapai hari ke-6 ini hampir 9 log, kemudian di hari ke-9 itu hampir mencapai 11 log CPO. Berdasarkan European standar bahwa batasan angka lempeng total pada keju itu berada di 10 log CPO per mililiter. Kemudian untuk masa simpan ini kita biarkan atau kita simpan di suhu ruang sekitar 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH-nya hampir sama juga tadi dengan yang disimpan di showcase. Itu terjadi penurunan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian cenderung flat atau datar di hari keempat dan hari kelima. Berbanding terbalik dengan total asam titrasi, karena pH dengan total asam titrasi memiliki korelasi perbandingan terbalik, sehingga ketika pH-nya tinggi, total asam titrasinya rendah, ketika pH-nya rendah, maka total asam titrasinya tinggi. Untuk tingkat kekerasan ini cenderung flat dari hari pertama sampai hari keempat dan menuju hari kelima cenderung meningkat atau trennya meningkat. Kemudian untuk angka lempeng total, angka lempeng total di bagian atas ini, gambar atas adalah angka lempeng total yang kita hitung dari media nutrien agar Na. Kemudian untuk yang di bawah ini kita hitung di media MRSA atau agar. Sehingga kita bisa lihat bahwa batasan maksimum kalau dia pakai Na ini sekitar di hari ketiga. Begitu juga untuk MRSA, sebagaimana menandakan bahwa yang kita hidupkan angka lempeng totalnya adalah bakteri asam laktat. Di hari ketiga ini masih 8 log CPO, tapi kalau Na-nya karena aturan Eropan standar hanya memaksimalkan 10 log CPO, berarti masa simpan yang kita peroleh dari penelitian ini hanya berkisar 3 hari atau setidaknya 1 hari lebih dari hari ini yang menggunakan Lactococcus lactis di masa simpan di suhu kamar 28 sampai 30 derajat Celcius. Sebagai penutup, kesimpulan, dangke yang dijadikan sumber isolat pada penelitian ini
memiliki standar fisik, kimia, mikrobiologi yang sama untuk dapat dijadikan sebagaimana sumber isolat. Isolat yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi RNA 16S yaitu Streptococcus lutensis, Weisella confusus, dan Streptococcus equinus. Penggunaan ketiga jenis strain ini menunjukkan adanya perubahan kualitas dangke dengan waktu perang. Jenis Weisella confusus dengan waktu perang 6 hari menjadikan kualitas dangke terbaik. Masa simpan dangke yang telah diinokulasi hanya dapat bertahan 3 hari di suhu ruang atau suhu kamar. Saya kira itu saja.